Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi. Di video ini saya akan kembali membahas khusus terkait contoh dari implementasi test by reference dengan test by value. Gitu ya. Sebenarnya kan di video sebelumnya saya sudah bahas gitu ya. Ini saya akan coba bahas satu lagi dengan contoh yang mungkin lebih sederhana. Bahasan ini masuk ke dalam bahasan subprogram yang merupakan salah satu bahasan di mata kuliah algoritma pemrograman di minggu kelima. Kita mulai. Jadi saya akan coba kasih contoh yang lebih sederhana, yaitu penjumlahan dari dua buah bilangan. Ya. Misalnya kita mau menjumlahkan dua buah bilangan, kemudian saya mau membungkus penjumlahan ini ke dalam suatu fungsi, gitu ya. Dan satu lagi berarti prosedur. Kita membungkus di fungsi itu untuk melihat bagaimana caranya saya menerapkan passing by value, gitu ya. Nanti kalau di prosedur itu kita akan lihat bagaimana caranya kita menggunakan pass by reference. Perbedaan yang jelas di antara keduanya, yang satu itu dia melemparnya itu nilai, sementara yang satunya lagi melemparnya adalah alamat memori. Itu aja sih sebenarnya, ya. Jadi yang satu value, yang satu reference. Reference itu artinya alamat memori. Jadi misalnya, sebelumnya saya mau memperlihatkan dulu tipe-tipe data yang dipakai di sini gitu ya. Karena kan kemarin ada bintang, ada apa gitu ya. Sebenarnya tipe data cuma bintang aja sih. Nah, tipe data yang kalian sudah kenal itu kan biasanya nggak ada bintang-bintangnya begitu kan ya. Biasanya misalnya integer gitu ya, yang tipe data primitif. Kemudian ada string, ada float misalnya. Kita bilangnya bilangan real mungkin ya. Kalau di pseudocode kan gini ya. Oke. Nah, artinya kalau saya misalnya bikin satu variabel dengan tipe data misalnya integer gitu ya. Saya bikin B gitu misalnya ya, integer ya, bilangan integer. Kemudian itu artinya kalau saya di kamus menulis B integer itu artinya saya minta komputer tolong buatkan satu tempat yang kosong gitu ya, di mana saya kasih nama B, kemudian nanti saya bisa mengisi bilangan bulat di dalamnya. Gitu. Jadi misalnya ya, oke di sini nih tempatnya kosong gitu ya. Kita kasih nama B, kemudian nantinya ini siap-siap untuk mengisi bilangan bulat gitu. Tidak bisa diisi string, tidak bisa diisi yang lain. Gitu ya. Nah kemudian misal yang kedua, ini namanya T misalnya, isinya adalah string. Saya minta ke komputer untuk menyiapkan satu tempat, kita beri nama T, gitu, tolong diberi nama T, kemudian itu disiapkan supaya nanti kalau saya ada string, saya bisa masukkan ke situ, gitu, ada teks misalnya. Gitu ya. Jadi nanti bilangan-bilangan nggak usah lah ya, terwakili oleh B aja. Jadi misal nanti saya di algoritmanya gitu ya, saya bisa melakukan misalnya B-nya saya isi dengan angka 10 gitu ya. Nanti berarti ini akan terisi oleh 10. Saya memerintahkan komputer untuk mengisi bilangan 10 ke dalam B gitu. Kalau misalnya saya memerintahkan komputer untuk mengisi teks hello ke dalam B, maka dia akan protes gitu ya. Tidak akan bisa gitu karena disiapkannya memang hanya untuk integer ya. Oke, ini salah. Nah, selanjutnya, misal saya mau mengisi yang T gitu ya. Kalau mau nulis hello ya berarti di T aja gitu kan ya. Gitu. Nah, ini baru bisa gitu. Ya, sebaliknya kalau misalnya saya memaksa mengisi T gitu ya dengan bilangan bulat misalnya, nah ini justru yang nggak boleh gitu. Oke, jadi tipe data itu kita harus define, kita harus definisikan di awal sekali gitu ya di kamus ini supaya kita bisa memberitahu biar komputer nggak bingung lah ya, komputer tahu oh ini harus diisi. Nah, kemudian kita belajar pass by reference kan, ternyata saya butuh nih satu tempat gitu ya, satu tempat. Kemudian bagaimana caranya saya kasih tahu ke komputer bahwa tempat ini, variabel ini, misalnya IPTR gitu ya, saya kasih nama, IPTR ini adalah variabel yang nantinya akan saya gunakan untuk menyimpan alamat.
alamatnya adalah alamat memori yang nantinya dia menunjuk ke integer misalnya. Ya, jadi alamatnya juga tertentu gitu ya. Maka ketika saya bilang, tolong dong siapkan satu variabel, gitu ya. Tolong dong siapkan satu variabel yang bisa menampung alamat gitu. Maka saya harus pakai bintang gitu depannya gitu. Ya, artinya saya akan menyimpan alamat gitu. Jadi IPTR ini nanti isinya bukan 10, bukan hello gitu ya, bukan integer, bukan string tapi alamat. Alamat itu apa? Biasanya sih alamat itu ditulisnya dalam heksadesimal ya. Kemarin-kemarin sih saya cuma nulisnya pakai angka biasa gitu ya. Ya atau saya tulis pakai heksadesimal deh misalnya, tapi angkanya 1000 gitu ya misalnya. Terus misal yang ini angkanya saya kasih warna hitam aja ya. Atau 100 ya. Misalnya ini 100, 101 misalnya, 102, 103, terus yang ini 104, 105, 106, 107 misalnya gitu ya. Oke. Nah, maka kalau saya tanya alamatnya B itu berapa, oh dia ada di alamat 105 gitu ya. T ini ada di alamat 107, kira-kira begitulah ya. Nah, jadi ketika saya bilang IPTR itu saya definisikan sebagai bintang depannya, maka komputer udah tahu nih, oh berarti yang kotak biru ini nih hanya bisa diisi oleh alamat gitu. Oleh alamatnya siapa? Alamat yang berisi apa gitu. Misal ya yang berisi integer. Maka kita bilang di sini integer gitu. Artinya IPTR itu hanya boleh menyimpan alamat-alamat yang isinya integer gitu. Karena kan alamat-alamat, anggap aja ini rumah gitu ya. Ini alamat-alamat ini kan enggak semuanya integer kan. Yang ini integer nih. Alamat yang di sini integer gitu ya. Yang 105 integer, tapi alamat yang di 107 itu string. Misalnya saya punya lagi deh ya di tempat lain, misalnya di 102 inilah ya. Ini mungkin integer juga gitu ya, ini 99 gitu misalnya. Nah, itu boleh gitu. Misalnya ini namanya apa? C gitu. Saya punya dua lagi di sini C gitu. Ya. Oke, maka kalau saya definisikan IPTR-nya itu adalah satu variabel yang tipenya bintang integer gitu ya. Artinya ya tadi IPTR hanya boleh menyimpan alamat yang isinya integer. Contohnya apa? Contohnya adalah ini. Ini yang boleh kan B sama C gitu. Berarti gini dong Bu, berarti IPTR itu sama dengan misalnya alamatnya B berapa? 105. Atau saya juga boleh menyimpan IPTR itu di alamat yang berapa? 102 gitu kan alamatnya si C gitu. Pertanyaannya adalah saya tahu dari mana alamatnya variabel B itu 105, alamatnya variabel C itu 102 kan nggak tahu kan ya. Nah, makanya kita nggak perlu nulis angka sebenarnya. Jadi, alih-alih kita menulis alamatnya, kita tulis sebagai yang kita pakai tanda ampersand itu loh. Ini artinya alamatnya apa tadi? B. Ini juga bukan 102, tapi alamatnya C. Gitu. Boleh gitu ya. Tapi IPTR misalnya kalau saya tulis IPTR ini isinya adalah alamatnya T gitu ya. Nah ini nggak boleh nih. Gitu. Karena T isinya bukan integer. Oke? Ini tentang tipe data. Terus ada satu lagi si variabelnya itu sendiri. Gitu. Ini kan tipe data ya. Kan ada bintang yang lain lagi, bukan bintang yang ini. Nah, biasanya tuh yang agak bingung tuh karena di variabel saya bisa kasih bintang, di tipe data juga saya bisa kasih bintang gitu. Jadi beda, ada bintang tipe data yang artinya saya mendefinisikan gitu ya suatu variabel bahwa dia hanya bisa diisi oleh alamat yang menunjuk ke integer. Nah, di variabelnya sendiri ini bukan tipe data ya. Jadi variabelnya sendiri, variabel itu apa? Kayak B, T, C, IPTR, itu kan variabel semua gitu ya. Nah, si variabelnya sendiri itu juga kita bisa beri apa namanya? Kita bisa beri tanda gitu ya, simbol bintang juga gitu. Tapi bukan bintang yang ini gitu. Dan ampersand ya seperti yang ini gitu ya.
Jadi ketika nempel di variabel tuh ada yang namanya ampersand, ada yang namanya bintang gitu ya. Ini yang nempel di variabel. Oke, jadi bukan tipe data ya. Kalau tipe data udah nih, ini aja, yang bintang aja gitu ya. Sementara kalian belajar itu aja dulu. Nah, apa artinya? Kalau ada variabel B gitu ya, dikasih tanda dan gitu ya, ampersand di depannya, itu artinya alamatnya B. Gitu ya. Jadi kalau misalnya print gitu ya, print B, itu artinya yang keluar, kalau kita print B kan berarti apa? 10 kan ya, yang tercetak. Artinya isi atau nilai, value dari B. Tapi kalau kita print ampersand B, itu artinya alamatnya B gitu. Jadi nanti yang dicetak adalah hexa berapa 105. Kalian ini boleh cobain ya. Kalau kalian bikin variabel gitu ya. Kalian cetak tuh alamatnya itu bisa kayak gitu. Gitu. Nah, kemudian ada satu lagi bintang. Ini kalau bintang apa? Nah, kalau bintang terus ada variabel itu artinya adalah nilai yang ditunjuk oleh apa ya? Yang ditunjuk oleh yang nilai dari nilai variabel gitu deh. Nanti kalau ditunjuk bingung gitu. Jadi kalau ini ya. Ini artinya alamat variabel gitu ya. Alamat variabel kan, dan terus variabel. Itu sebenarnya sederhana. Tapi kalau bintang variabel itu artinya nilai dari nilai gitu deh. Variabel gitu. Apa itu nilai dari nilai variabel? Kalau B kan kayak ini ya, print B itu kan cetak nilai variabel. Tapi kalau saya print bintang B gitu ya, artinya saya mencetak nilai dari nilai variabel gitu. Apa itu nilai dari nilai variabel? Nilai dari variabel apa? 10 gitu. Terus nilai dari dia berapa? Nggak ada gitu. Kenapa nggak ada? Karena emang dia mah udah nilai gitu. Si 10 ini kan udah nilai. Ya. Jadi saya hanya boleh pakai bintang kalau variabelnya itu pointer gitu. Ini. Kalau variabelnya itu isinya alamat. Ya. Jadi ini baru boleh dipakai untuk variabel yang berisi alamat gitu. Yang isinya alamat. Kalau isinya nilai nggak boleh gitu. Jadi ini salah. Berarti yang boleh yang mana? Yang tadi yang tipenya variabel siapa? Yang tipenya variabel. Yang tipenya pointer atau yang tipenya ini istilahnya pointer ya. Yang isinya alamat itu siapa? Ini kan IPTR kan. Tadi IPTR kita masukkan alamatnya C ya, terakhir ya. Alamatnya C itu berarti berapa? 0x102 gitu. Berarti saya bisa nih print bintang IPTR gitu. Yang saya cetak itu bukan IPTR-nya gitu, tapi nilai dari nilainya IPTR. Nilai dari nilai atau nilai dari alamat sebenarnya, nilai dari nilai IPTR lah ya. Nilai IPTR-nya berapa? Ini kan 0x102 gitu ya. Ya. Nilai dari nilai variabel gitu. Variabelnya tergantung dengan IPTR berarti ya, nilai dari nilai IPTR. IPTR-nya OX102. Berarti nilai dari OX102 gitu. Nilai dari OX102 berapa? 99 kan? Berarti ini yang dicetak adalah 99. Gitu ya. Kalau misalnya saya print IPTR boleh nggak Bu? Boleh gitu. Artinya mencetak, kalau IPTR kan sama artinya, berarti sama ini. Mencetak nilai B. Yang ini berarti mencetak nilai IPTR. IPTR nilainya berapa? Ya 0x102 gitu kan. Kalau ampersand bisa nggak Bu? Print ampersand 102 ampersand IPTR. Nah, ini ngikutin aja. Ini artinya apa? Yang ini kan, berarti saya mencetak apa? Alamat dari variabel IPTR. Alamat dari variabel IPTR apa? Kan si IPTR sendiri punya alamat kan, yang ini kan 104 kan, kelihatan nggak nih? Nah, 101, 101, 102, 103, 104 gitu ya. Maka yang kecetak adalah OX 104 gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan sebelum kita belajar place by value
versus pass by reference, kalian sudah paham apa itu bintang tipe data. Apa itu bintang variabel, apa itu ampersand variabel. Ya, oke. Kalau itu sudah paham, saya akan lanjutkan ke yang tadi contoh penggunaannya dalam fungsi dan apa namanya prosedur gitu ya. Misalnya saya ingin menjumlahkan dua buah variabel. Oke, jadi gini. Saya punya dua buah variabel gitu ya. Nah, saya pengen dua buah variabel ini misalnya diimplementasikan dalam fungsi. Ingat kalau fungsi nanti kan kita punya return value tuh ya. Jadi saya mau menjumlahkan misalnya di mana di fungsi ini ya program utamanya. Program utama saya punya dua buah bilangan gitu ya. Kamus. Misalnya bilangan 1 atau B1 aja lah ya, B1 sama B2 gitu ya. Dua-duanya integer aja ya. Oke. Nah, kemudian saya pengen menjumlahkan nih. Cuma saya males nih menjumlahin sendiri gitu ya. Nah, kemudian saya punya hasil penjumlahannya ya di sini ya. Hasil penjumlahannya. Saya males nih menjumlahin sendiri, maka saya akan nyuruh fungsi gitu. Ini berarti apa namanya? Algoritma gitu. Kan sebenarnya kan kalau menjumlahkan kan tinggal begini aja ya, tinggal B1 tambah B2 gitu ya. Tapi saya males nih ngitung sendiri gitu. Si program utamanya nih males nih ngitung sendiri. Saya panggil aja fungsi gitu ya. Jadi alih-alih saya ngitung sendiri, saya panggil fungsi yang namanya misalnya apa? Fungsi menjumlahkan gitu ya. Menjumlahkan, bentar. Menjumlahkan gitu ya. Tadi apa yang mau dijumlahkan? B1 dengan B2-nya gitu. Jadi nanti hasil dari fungsi menjumlahkan B1 B2 itu harusnya adalah penjumlahan B1 dengan B2 gitu aja gitu. Maka kita bikin fungsi di sini. Function namanya menjumlahkan, kemudian parameternya adalah B1 dan B2. Ini adalah dua-duanya integer gitu kan ya. Nanti si menjumlahkannya ini akan mengembalikan integer juga, yaitu hasil penjumlahannya gitu kan ya. Nah, kemudian saya di sini butuh kamus lokal gitu ya untuk menampung hasil penjumlahannya, misalnya namanya hasil juga lah ya. Hasil, terus integer, kemudian bentar. Oke, kemudian algoritmanya adalah ya udah B1 sama B2-nya kan tinggal dijumlahin aja ya. B1 dijumlahkan dengan B2, hasilnya kita simpan di dalam variabel yang namanya hasil, kemudian kita return hasilnya, kemudian udah selesai gini aja, end function begitu. Apa ini gitu ya? Saya bahas dulu deh sedikit ya kenapa fungsi ini bisa jalan gitu ya. Oke, kita seperti biasa bikin kotak-kotak memori gitu ya. Nah, gitu ya. Ini saya kasih alamat ya, karena ini nanti buat yang satunya juga. Ini misalnya kayak tadi aja ya, ini 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Misalnya gitu ya. Nah, kemudian di program utama kita lihat, oh ini ada kamus nih ya, kamusnya program utama. Ini kamus lokal ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait kamus ini di pembahasan variabel global. Oke. Nah, di kamus ini saya bilang ke komputer, tolong dong siapkan 3 buah variabel, ada B1, B2, inilah 2 variabel dulu ya, baris 1 dulu, B1, B2, dua-duanya integer. Oke, maka dia akan carikan, misalnya di sini B1, terus di sini misalnya B2, gitu ya. Ini B1, ini B2, gitu ya.
ini bukan di dalam ya, nanti disangka di dalam. Nah, ini B1, ini B2 gitu. Oke, nah ini udah ya selesai. Kemudian yang kedua adalah tolong buatkan satu variabel hasil yang isinya integer juga gitu ya. Maka misalnya di sini gitu ya, saya kasih nama hasil, isinya integer juga. Selesai, semua sudah terdefinisi. Nah, kemudian ada algoritma gitu ya. Kita akan kerjakan ini gitu ya. Maka ini algoritma cuma ada apa? Cuma ada assignment katanya. Ini hasil dari ini gitu ya. Tolong dimasukkan ke variabel yang namanya hasil gitu. Dimasukkan ke sini berarti. Oke? Nah, berarti kan artinya yang sebelah kanannya harus diselesaikan dulu kan gitu ya. Ya. Apa yang harus kita selesaikan? Lihat, ternyata dia manggil satu fungsi yang namanya menjumlahkan. Maka compiler akan cari yang mana nih menjumlahkan fungsinya. Kan harusnya fungsinya ada banyak tuh ya nanti ya. Oh, ini nih yang fungsinya menjumlahkan. Gitu. Oke, berarti ini adalah argumen pertama. Argumen pertama akan masuk ke dalam parameter pertama. Argumen kedua akan masuk ke dalam, saya kasih warna yang lain gitu. Inilah ya. Argumen kedua saya kasih, akan masuk ke dalam variabel parameter kedua. Ya. Apa yang dikirim oleh B1? Oh iya, lupa kan saya. Belum baca ya. Saya baca dulu ya di sini ya. Read B1, B2. Sorry. Kelewat. Diisi dulu ya, baru bisa menjumlahkan. Nah, ketika saya baca, misalnya ya, user memasukkan B1-nya berapa? 99, terus B2-nya 1, gitu misalnya ya. Nah, kemudian berarti B1-nya yang dikirim adalah nilainya gitu. Karena saya kan cuma begini aja kan ya. Nilainya berarti 99, kemudian B2-nya 1 gitu. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian apa? Kemudian 99 yang berasal dari argumen ke-1 ditangkap oleh parameter pertama di sini kan. Ya, maka saya buat lagi nih, ini adalah variabel lokal di fungsi menjumlahkan. Saya kasih warna hijau deh ya. Misalnya ini namanya B1 gitu ya. Untuk fungsi ya. Saya kasih warna hijau ya. Yang ini kalau program utamanya saya kasih warna merah. Oke. B1-nya akan bernilai yang merah ini karena 99 gitu ya. Nilainya di copy gitu ya. Kemudian yang biru ini kita siapkan yang namanya B2 gitu ya di sini. Isinya berapa? Isinya kan yang biru ini kan ya 1. Oke. Udah ya. Nah, kemudian saya di function menjumlahkan ini saya bikin juga variabel namanya hasil gitu ya. Maka saya buat di sini misalnya di sini gitu ya hasil. Oke. Nah, kemudian integer. Nah, kemudian saya masuk ke algoritmanya gitu ya. Biasa tolong dong masukkan hasil dari ini penjumlahan ini masukkan ke dalam variabel hasil gitu ya. B1-nya berapa? B1-nya ini ya yang diambil yang ini 99, B2-nya yang mana? Yang diambil yang ini 1 gitu ya. Berarti 99 ditambah 1 100 nilainya. Nah, 100 ini kemudian disuruh dimasukkan ke dalam. Jadi ini step selanjutnya sebenarnya bukan step selanjutnya sama dia komputer itu bacanya begini. 100 dimasukkan ke dalam hasil gitu. Ya, setelah ini dijumlahkan. Oke? Nah, berarti hasil di sini isinya 100 gitu. Ya. Kalau saya tidak mereturn hasilnya, ini saya misalnya ini saya tidak kerjakan gitu ya, ini saya tidak kerjakan, maka ketika saya end function gitu ya, pertama pasti error gitu ya. Kenapa? Karena kan saya menjanjikan harus mengembalikan sesuatu gitu ya. Tapi let's say nggak error pun gitu ya, itu ini kan semuanya habis gitu ya. Ketika saya return ke sana, ketika end function kan saya balik ke yang manggil. Nah, semua yang hijau-hijau ini akan hilang gitu. Nah, salah kan saya. Ini sorry. Ini 100-nya bukan ditaruh di sini ya. 100-nya di sini ya, kan hijau ya. Ini kan soalnya sama-sama hasil masalahnya. Maka semua yang hijau itu akan hilang gitu. Artinya di program utama hasilnya itu belum ada isinya gitu. Belum disetel apa-apa gitu. Ya, makanya kalau fungsi saya butuh mengembalikan hasilnya gitu. Jadi saya nggak boleh mencoret baris ini, nggak boleh gitu ya. Jadi saya harus kembalikan hasilnya. Return hasil yang hijau ini ya yang di sini. Lalu apa yang terjadi? Berarti kalau return hasil ini akan kembali ke yang manggil. Tadi kan yang manggil ini menjumlahkan si 100-nya dikembalikan ke sana gitu. Dikasih tahu 100 gitu ya. Dikasih tahu ke program kita. Maka nilai dari fungsi ini adalah 100 ya.
Tadi kan kalau ini udah solve, maka nilainya akan dimasukkan ditampung ke dalam variabel hasil. Nah, sekarang baru hasilnya yang merah ya, berarti hasil yang ini isinya 100. Sementara yang hijau-hijaunya ini hilang semua gitu. Karena sudah written gitu ya. Jadi sudah tidak dikenal lagi tuh ada variabel yang hijau-hijau itu variabel lokal di fungsi menjumlahkan. Oke. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan prosedur. Ya, kalau prosedur itu saya tidak mau return katanya. Jadi kalau prosedur itu saya pengennya langsung aja nih ngubah merah-merahnya ini gitu. Jadi saya nggak perlu tuh saya nggak perlu nampung-nampung di variabel yang hijau-hijau tadi. Gitu. Jadi saya langsung pengen akses ke merahnya gitu. Kalau gimana caranya saya bisa langsung akses ke merahnya, tapi di prosedur yang berbeda di subprogram gitu ya. Jadi bukan di program utama, tapi di subprogram gitu. Jadi remote gitu kayak remote gitu ya. Saya dari subprogram, tapi saya bisa ngutak-ngatik variabel-variabelnya program utama gitu. Ya. Nah, itulah kenapa yang dikirimnya itu bukan nilainya, tapi langsung alamatnya. Kalau nilai itu kan cuma di copy aja. Nah, berarti di sini saya bikin yang baru lagi namanya prosedur. Prosedurnya namanya penjumlahan gitu ya. Saya kayaknya kebalik ya, sorry. Kalau fungsi itu harusnya kata benda, tapi saya dimarahin. Penjumlahan. Gitu ya. Sementara kalau prosedur kata kerja ya, ini yang menjumlahkan. Oke, dia nggak usah saya ganti ya, karena nanti kita akan pakai menjumlahkan. Nah prosedur ini, aduh ke kanan kayaknya nubruk, saya tulis di sini aja, ini harusnya taruhnya di kanan gitu. Ingat dia harus ada label gitu di parameternya, tidak seperti fungsi. Kalau fungsi itu nggak perlu label, kenapa? Karena semuanya adalah input gitu parameternya. Sementara kalau di prosedur kan bisa input output ya. Nah, yang B1 sama B2 itu kan input kan, karena saya pengen untuk menjumlahkan gitu. Input B1, B2 integer gitu. Nah, kemudian hasilnya itu adalah outputnya kan. Dia kita tulis input output hasil itunya integer juga. Nah, dia tidak return value, makanya dia nggak pakai nggak pakai tanda panah gitu. Oke, ini masih salah sebenarnya, tapi nggak apa saya tulis gitu dulu. Nah, kemudian saya tidak tulis dulu ya. Di sini n function aja lah. N prosedur. Saya nggak tulis isinya dulu. Sekarang kita lihat ininya sama persis gitu ya. Nah, sekarang karena dia nggak return, maka saya nggak boleh nih ada begini, ada panah ke sana. Kan nggak ada nilainya kan. Kalau return tuh dia harus kalau tadi ya 100 dimasukkan ke dalam variabel hasil. Nah kan berarti si fungsinya itu ada nilainya, jadi ada return value-nya. Sekarang nggak ada nih, nggak ada gitu ya. Jadi gimana dong? Jadi cuman gini aja, B1, B2. Apa tadi menjumlahkan B1, B2, udah gitu aja. Nanti otomatis harusnya hasil ini itu berubah gitu. Isinya ya jadi 100 ini gitu. Gimana caranya? Nah, berarti kan harus variabel yang merah ini yang punyanya program utama itu kan berarti pengennya tadi katanya akan diedit langsung, dimodif langsung oleh prosedur menjumlahkan gitu. Artinya yang saya kirim itu bukan jangan nilainya saja gitu. Tapi sealamat-alamatnya ini dikirim nih, alamatnya hasil ini dikirim. Karena kan katanya dia mau ngubah langsung kan, ngutak-ngatik langsung ke sumbernya. Berarti kan harus si alamatnya yang dikirim gitu. Udah nanti ke alamat itu aja gitu langsung, terus ya terserah lah mau diubah jadi apa gitu. Ya. Oke. Jadi si menjumlahkan ini, ini salah ya. Yang dikirim bukan B1, B2, tapi ingat kalau alamat apa? Alamatnya B1 gitu ya. Kemudian alamatnya B2 sama alamatnya hasil gitu. Karena nanti kita mau mengutak-ngatik hasil gitu.
Oke, ini ada cara lain tapi saya bikin begitu dulu aja. Ya. Lihat ya, alamatnya B1, alamatnya B2, dan alamatnya hasil. Ya, jadi nanti ini ada 3 ya, karena kan ini ada 3. Terus gimana dong? Oh, ini enggak gimana-gimana. Berarti ini alamat ini akan masuk ke dalam parameter pertama, yang ini akan masuk ke dalam parameter kedua, yang ini akan masuk ke dalam parameter ketiga. Gitu ya. Parameter pertama, alamat B1. Alamat B1 berapa nih? 101 ya? 0x101. Alamat B2, 108. 108. Alamat hasil 104. 104 benar nggak pusing ya? Nah, apakah B1 ini bisa nggak nih? Nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Kan udah pas nih Bu jumlahnya. Karena yang dikirimnya adalah alamat, yang nerimanya adalah integer biasa gitu, nilai aja. Nggak boleh. Gitu. Berarti apa? Berarti harus kita ubah, bukan integer, tapi bintang integer. Tipe datanya bintang integer. Artinya B1, B2, dan hasil itu dia siap untuk menerima alamat. Ya, menerima pointer yang poin alamatnya itu isinya integer gitu. Ya kan? Yang 101 kan isinya integer, ya kan? 108 isinya integer. 104 juga ini kan dipersiapkan untuk isinya integer kan, ini gitu. Ya. Walaupun sekarang belum kelihatan apa gitu, tapi kan integer gitu disiapkan. Nah, udah jadi kasih bintang. Udah kan? Nah, sekarang kan saya pengen bilang, oh ya udah tolong dong isi hasil yang merah ini gitu ya, langsung saya ubah gitu ya. Hasilnya kira-kira gini ya. Itu diisi dong dengan hasil penjumlahan B1 dengan B2. Isinya B1 dengan isinya B2 gitu. Nah, sekarang kan B1 sama B2-nya ini kan bukan bilangan kan sebenarnya. Ya. Bukan nilai dari B1 B2, ini kan alamat karena tipenya beda nih, sekarang bintang integer. Jadi kan berarti B1 berapa tadi? OX 101, B2-nya 0x ya. Hexa 0x 108 gitu ya. Ya 101 sama 108 alamat gitu. Alamat ditambah alamat, hasilnya apa? Bener sih ini alamat juga sih, ini hasilnya kan alamat juga. Tapi kan bukan alamatnya yang mau kita jumlahkan ya. Kita mau menjumlahkan value-nya kan ya. Jadi kalau kita mau menjumlahkan value-nya gimana caranya? Bukan alamatnya, tapi kita bilang nilai dari ini dan nilai dari ini. Ingat di awal video ini tadi kalau saya mau bilang nilai dari nilainya B1 itu kita bilangnya nilai dari nilainya B2 bintang. Maka kalau ada bintangnya ini berarti nilai dari 0x101 berapa? 99. Bintang B2 adalah nilai dari 0x108 berapa? 1. 99 ditambah 1 kan 100. Nah, 100 saya pengennya dimasukkan ke dalam hasil gitu. Nah, tapi hasil ini kan integer gitu ya. Kok integer sih? Bintang integer. Inilah yang ini ya. Hasil di sini, di lokal ini, itu kan bintang integer. Jadi artinya nggak boleh dimasukin angka 100 gitu. Tapi sebenarnya yang mau saya masukin itu kan bukan apa? Yang saya mau masukin itu adalah isi gitu ya, sama kayak tadi nilai dari si hasil ini gitu. Hasilnya berapa? 104 ya. Alamatnya 104 gitu. Saya bukan mau mengganti 0x104 menjadi 100, bukan kan? Saya bukan mau mengganti ini yang 104 ini alamatnya mau saya ganti jadi 100 gitu, bukan kan? Yang mau saya gantikan isinya di sini kan, nilainya. Berarti isinya 104 gitu kan. Jadi saya pengen bilang, tolong dong si 100 ini dimasukkan ke dalam isinya 104 gitu. Isinya 104 berarti bintang lagi gitu, sama kayak tadi. Isinya 10199. Isinya atau nilainya 108 1. Ini juga nilainya 104 diisi dengan angka 100 gitu.
maka nanti di sini akan terisi menjadi 100. Jadi bukan si 104-nya itu berubah jadi 100 gitu ya. Begitu. Nah, setelah ini ngapain? Ya udah gitu kan, saya nggak usah return apa-apa karena dia udah langsung nulis di alamat 104 itu langsung gitu. Jadi saya kalau bintang kayak gitu-gitu saya udah langsung aja nulis di situ. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, ini yang B1, B2 hasil yang ada di penjumlahan ini berarti nggak ada dong variabelnya di sini? Ada. Gitu. Ini sebenarnya ada, ini cuma saya tadi nggak tulisnya, maaf ya. Ini ada sebenarnya. Tapi namanya bukan, isinya tuh bukan kayak tadi 991 gitu ya. Ini misalnya ini B1, ini B2, ini misalnya hasil gitu ya. Yang punyanya prosedur ya. B1-nya berarti tadi isinya apa? 101. B2-nya isinya 108, terus hasilnya isinya 104 gitu. Jadi dia pointer semua, istilahnya pointer kalau bintang. Integer, bintang string, bintang apa. Pointer. Isinya tuh alamat yang dia tuh kayak nunjuk ke tempat lain gitu. Ya. Oke. Nanti setelah dia keluar, ini kehapus semua nih yang hijaunya gitu. Nah, kalau kalian lihat ya, mudah-mudahan yang tadi sudah paham. Sebenarnya kan gini loh, gini. Ngasih alamat ke istilah katakan subprogram itu kan kayak orang lain gitu ya. Ini kan program utama itu kan punya variabel gitu ya. Punya variabel B1, punya variabel B2, dan punya variabel hasil. Sebenarnya menyerahkan alamat ke orang lain, ke subprogram lain kan, subprogram ini prosedur, itu tuh sesuatu yang apa ya, itu kayak kalian punya data pribadi terus ngasih ke orang itu kan sebenarnya sesuatu yang harusnya dilakukan sehati-hati mungkin gitu. Jadi kalau bisa sesedikit mungkin aja gitu kan ya. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat ketika kita mau menjumlahkan dua buah bilangan, sebenarnya yang perlu diobrak-abrik atau yang perlu diedit oleh orang lain, oleh prosedur itu ya, di luar si yang punyanya, pemiliknya kan utama ya. Sebenarnya yang perlu diobrak-abrik itu yang mana sih? Sebenarnya kan cuma variabel hasil aja kan, iya nggak sih? Sebenarnya program utama itu tidak perlu sampai memberikan alamat B1 sama B2 gitu. Jadi data pribadinya tuh satu aja lah yang dikasih, hasil aja lah terpaksa gitu, karena memang si prosedur menjumlahkan itu memang harus menuliskan di situ kan. Jadi ya terpaksa kita kasih kuncinya gitu, kita kasih alamatnya. Tapi sebenarnya B1 sama B2 kan nggak perlu kan. B1 sama B2 itu kan cuma butuh nilainya aja kan, dilihat, nanti dijumlahkan, setelah dijumlahkan, baru dia nulis gitu. Jadi kalian perhatikan ya, ini kan kalau kayak B1 sama B2 itu sebenarnya cuma butuh read aja, cuma butuh baca aja gitu, di copy aja nilainya. Kan nggak berubah kan sih 99 sama satunya kan, yang merah ini kan sama sekali tidak mengubah apa-apa. Ya, jadi sebenarnya tadi yang di sini karena data pribadi itu sebenarnya bahaya gitu ya kalau buat dikasih ke orang gitu ya alamatnya. Ini kita sebaiknya gitu ya, ketika kita kirim ke prosedur menjumlahkan itu B1 B2-nya nggak usah dikasih alamatnya. Kasih value-nya aja gitu. Jadi kopiannya aja dikasih. Jangan benar-benar sampai alamatnya dia punya kunci, nanti dia bisa ubah-ubah masalahnya nanti di menjumlahkan. Padahal kita kan nggak pengen tuh nilai kita diubah-ubah gitu. B1 B2 saya nggak mau diubah-ubah. Pengennya hasilnya aja yang diubah gitu ya, diisi. Gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya saya ubah begini, menjumlahkannya B1, B2 sama hasil, artinya kan berubah lagi nih. Iya kan? Apa yang berubah? Nih. Pertama adalah B1, B2-nya berarti tipenya integer, bukan bintang integer kan? Karena kan value-nya gitu. Kemudian berarti ini yang dikirim bukan 101 sama 108 gitu, tapi yang dikirim adalah sorry ini ada background motong kayu.
Oke, B1 sama B2-nya integer aja. B1-nya isi berapa? 99 kan? Berarti ini 99 yang dikirim, B2-nya 1 yang dikirim. Ya, jadi B1, B2 yang hijau ini isinya 99 sama 1 gitu. Jadi bukan alamat. Sementara hasilnya sama gitu ya. Terpaksa kalau hasilnya kita harus kasih kuncinya gitu ya, harus alamat. Ya, kemudian apalagi yang berubah? Berarti yang berubah adalah ini gitu. Kan B1 B2-nya udah integer kan, jadi saya nggak perlu pakai bintang-bintang begini gitu. Ya, karena nilainya B1 sama B2-nya sudah memang benar, itu yang mau kita jumlahkan gitu ya. Jadi kan ya 99 kemudian sama 1 gitu. Hasilnya 100. Nah, 100 ini disimpan ke dalam, ingat bukan hasil tapi bintang hasil. Jadi tetap gitu. Karena hasilnya kan saya kirimnya alamatnya. Gitu. Makanya sebenarnya lebih cocok kalau di apa? Makanya lebih cocok sebenarnya biar enggak apa ya, misinterpretation gitu, apa enggak misinterpretasi gitu ya. Itu namanya jangan hasil ya. Biasanya kalau bikin variabel yang dia tuh sebenarnya isinya adalah alamat, itu saya kasih terakhirnya tuh saya kasih PTR gitu. Jadi misalnya kayak ini alih-alih saya nulis hasil, itu saya biasanya tulisnya hasil PTR gitu. Jadi dia bintang integer gitu ya. Jadi yang ininya hasil PTR gitu. Supaya saya bisa tahu gitu pas hasil PTR tuh, oh ini berarti alamat nih gitu. Isinya alamat nih gitu. Udah itu saja yang yang tadi ya. Jadi jangan sekali lagi yang namanya alamat itu adalah sesuatu yang sebenarnya rahasia. Sebaiknya irit mungkin lah kita bagi-bagi ke subprogram lain. Oke, kira-kira seperti itu. Saya tidak tahu ini lebih menjelaskan, lebih membuat terang atau malah jadi tambah gelap gitu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.